Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Di sini saya sudah bersama seorang narasumber baru saya yang beliau pernah mendapatkan hal-hal mistis dan begitu banyak eh, berupa teror-teror mistis dari makhluk yang tidak kasat mata. Kita sambut saja bersama-sama. Inilah Mas Ane. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik ya. Kembali lagi bersama saya di sini dan juga Mas Ane dalam obrolan seram yang disingkat Obras. Obrolan Seram. Gak apa-apa ya Kak, begitu nyambung juga, yang penting ada singkatannya gitu. Mungkin Mas Ane ini adalah seorang yang sering mendapatkan hal-hal mistis atau juga hal-hal yang di luar nalar. Dan mungkin beliau adalah seseorang yang sering mendapatkan itu dan menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya sendiri, karena jarang orang yang mendapatkan hal-hal seperti itu. Mungkin dari cerita mana dulu yang mau diceritakan, silakan Mas Ane. Oke, terima kasih Jangday. Siap. Mungkin kita bicara dari pengalaman saya mancing dulu ya di Kali Cipatujah. Oke. Tepatnya di Kali Cimaci. Oke. Gitu. Pada suatu hari jadi pohon. Pada suatu hari saya itu ada janji bersama paman saya. Namanya Mang Dana. Berjanji bertemu di kali Kali Leuwi Cekah. Oke, Kali Leuwi Cekah. Leuwi Cekah. Nah, saya berjanji kepada Mang Dana akan menunggu di hulu Leuwi Cekah. Nah, setelah kerja, biasa serabutan kerja, sekitar jam 1 siang lah, saya berjanji menunggu di sana. Beliau pun setuju akan bertemu jam 1 siang. Nah, setelah menunggu ya jam 1 saya menunggu, jam 2 beliau belum ada, jam 3 belum ada juga, sampai jam setengah 5 sore. Belum ada. Nah, pun jadi kesal gitu. Kenapa saya dibohongi? Sedangkan sudah berjanji atau perjanjian mau bertemu jam 1 di sana. Siang. Sekarang jam setengah 5 belum ada. Akhirnya saya memutuskan untuk berjalan ke hulu untuk melanjutkan memancing. Kebetulan Jangday, hari itu suasananya cukup bukan mencekam, tapi angkep bahasa Indonesia. Mendung iya. Mendung itu ya. Suasana mendung dan air di kali itu cukup besar dan keruh. Nah, setelah saya jalan beberapa saat, kebetulan ketemu sama teman saya si Cece. Benar, Cece. Lagi mancing. Oke. Ya, begitu. Secara tidak sadar, saya tidak sadar ya, kami pun mancing bersama di suatu leuwi. Nah, dia ada di sebelah kanan, jadi berhadap-hadapan gitu, cuman kehalang sama batu. Kalau berdiri dia kelihatan, dan kalau duduk nggak kelihatan karena terhalang sama batu. Nah, kami terus mancing. Bicara pun tidak kedengaran kalau tidak teriak, karena air yang begitu deras juga mungkin. Deras dan keruh. Harapan kalau air keruh sih masih kedengeran, cuma ini deras gitu. Begitu. Benar begitu. Terus
Setelah itu kami pun jongjon ya, apa jongjon teh, tenang tenang aja gitu. kalem aja Tuh, iya. Tiba-tiba ada suara-suara yang apa namanya itu, gemuruh. Suara gemuruh kayak ada yang, banyak orang gitu. Ada yang dibicarakan tapi tidak jelas apa yang dibicarakannya. Apa yang dibicarakan. Ada kampanye lah gitu. Nah begitu. Jadi janji tidak ditepati gitu. Sebagian atau KB. Nah begitu. Lalu saya pun dibiarkan saja gitu. Nggak dihiraukan. Mungkin dedengean atau mungkin hanya sepintas pendengaran saja gitu. Begitu. Nah, kedua kalinya sama, ada yang gemuruh lagi. Terdengar dari suara gemuruh yang tadi terdengar lagi kedua kali. Saya pun mulai ulah-ilik gitu. Mulai melihat ke sana kemari gitu, mencari sumber suara itu dari mana gitu. Tapi tidak ada gitu. Dan juga saya kira itu petani yang pulang dari ladang. Karena kebetulan di tempat itu ada jembatan bambu yang yang melintasi itu sungai itu gitu. Dan itu jangdai bambu itu cuman ada sekitar 50 sentian lebarnya 50 sentian. Yang panjangnya sekitar 10 sampai 15 meter lah. Berarti itu sungai agak besar juga gitu. Nah, tadi kan ada yang yang gemuruh gitu. Suara yang gemuruh. Saya kira itu tani. Ternyata bukan. Nah, saya pun sadar bahwa saya sedang mancing sama si Cece. Lalu saya panggil si Cece, ternyata dia sudah tidak ada juga. Sudah tidak ada. Saya pun jadi rewas kan. Jadi setelah mendengar suara gemuruh itu, Mas Ane sendiri mengecek itu suara itu dari mana datangnya gitu. Setelah dilihat-lihat ternyata suara itu tidak ada. Bukan suaranya yang tidak ada, tapi sumber suaranya. Sumber suaranya tidak ada. Tapi pas dilihat itu masih terdengar suaranya nggak? Enggak. Udah nggak ada. Berarti otomatis sama sumber suaranya begitu suaranya pun udah hilang gitu. Tak begitu, kira-kira lah. Lalu saya pun jadi dewas kan sieun. Takut. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut menyusul si teman saya, si Cece tadi ke hulu. Ternyata setelah saya berjalan beberapa waktu, si Cece pun di hulu tidak ada. Udah tidak ada. Mungkin beliau pulang. Pemikiran Mas seperti itu. Mungkin pulang. Setelah berjalan, tibalah di suatu lewi namanya Batu Belah. Batu Belah. Waktu itu kira-kira jam pada maghrib lah. Berarti udah lama juga gitu. Udah lama pada maghrib. Saya mancing di situ, terdengar ada suara yang memanggil sana. Dengan panggilan Mas sendiri gitu. Ada panggilan. Ternyata yang memanggil konyolnya itu paman saya, Mang Dana. Yang ditungguin tadi. Ternyata dia sudah tidak ikut mancing gitu. Tidak nyamperkan tidak menemui Mas. Tidak menemui saya. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya Mang Danu juga mancing tapi gak ketemu Mas gitu. Bukan, perkiraan saya Mang Dana itu tidak mancing karena dia agroan apa sih Indonesia? Jadi perkiraan Mas. Jadi Mas itu menambah emosi juga karena menyangka Mang Dana itu ternyata tidak mancing. Dia manggil suara Mas dari kejauhan gitu. Dari kejauhan. Dan bersama orang tua saya. Benar. Terus saya pun menemui dia di perjalanan ya. Saya pun ke Kulutruk. Jadi marah-marah mau sendiri gitu. Kulut enggak sama Mang Dana teh. Jadi Mas marah gitu sama Mang Dana gitu.
Kukulutruk sama Mang Mang Dana. Dana. Iya, Kukulutruk itu marah guys. Ya terus Kukulutruk sama Mang Dana. Ternyata Mang Dana juga mancing. Dan kata dia, saya tidak ada di Leuwih Cekak. Padahal jelas-jelas saya ada di Leuwih Cekak di jam 1 siang. Sampai jam 4:30 sore. Oh, kira-kira Mang Dananya di sana mancingnya dari jam berapa sampai jam berapa? Ditanyain juga gak? Enggak, tah. Nah itu dia, kapan Mang Dana ke Leuwih Cekak gitu. Saya tidak bertanya itu. Oh, jadi miskomunikasinya di sana gitu. Kapan dia ke sana, saya tidak nyaho gitu. Setelah itu saya kukulutruk sampai rumah. Oh, jadi ceritanya dari sana pulang gitu. Pulang di jalan saya kukulutruk sampai rumah, saya istirahat dulu. Keesokan harinya, jangan. Kebetulan saya bertemu sama namanya saya lupa siapa, Aki apa ya, saya lupa namanya. Saya bercerita ya, saya lupa namanya. Aki itu siapa? Saya cerita bahwa di bawah jembatan bambu itu ada yang suara gemuruh waktu Mas mancing. Ternyata si Aki itu bercerita dulunya katanya dulu konon katanya ada seseorang yang dibunuh di sana, di tempat sana. Bukan di jembatan, tapi di bukit di atas tepatnya di atas lebih itu gitu. Kan di situ ada konon katanya, kalau sekarang sudah ada kiara yang condong apa namanya gitu, doyong. Apa betul doyong? Iya, doyong. Peswaru ada doyong. Di situ ada lebah. Ya. Katanya tak mau ambil lebah, ada yang nembak. Ya. Dan dia pas jatuh ditancapkan gitu. Ada. Pas jatuh maksudnya gimana? Dia mati. Jatuhlah ke bawah gitu. Jatuh ke bawah dan dimasukkan ke pancu, apa namanya pancu itu? Oh, jadi mungkin kalau bisa boleh saya simpulkan, begitu dia jatuh, terus dikasih apa, misalkan bambu, misal bambu atau kayu gitu yang dan dimasukkan ke bekas tembakannya itu. Jadi orang-orang menyangka dia itu masih penasaran. Bukan, jatuh karena jadi seakan-akan orang yang menemukan itu jatuh dan terpanggang. Begitu. Kira-kira ternyata kesimpulannya saya pikir bahwa yang gemuruh itu jadi mungkin juga gitu ya. Berdasarkan rumor yang beredar bahwa di sana itu dulunya konon dikatakan ada orang yang terbunuh di sana dengan sengaja, tapi untuk menghilangkan jejaknya ditaruhlah atau mungkin ada apa gitu, jadi seakan-akan tertusuk mungkin jatuh mengambil bukan tawon, lebah. Jadi katanya kata si Aki, arwahnya masih penasaran itu karena belum terungkap. Karena belum terungkap juga, dan mungkin kalau zaman dulu itu kan nggak seperti sekarang langsung ditemukan, langsung dicari juga gitu kan. Karena mungkin itu masih zaman jadulnya banget gitu kan. Bukan jadul banget, jadul pisan gitu. Oh, jadi mungkin juga suara gemuruh itu melainkan dari arwah penasaran yang masih jadi korban tragedi di masa dulu gitu ya. Oke Mas, masih ada lanjutannya? Mungkin segitu dulu Janggai. Mungkin lain kali ada, sebetulnya sih ada cerita-cerita masih banyak yang lebih serem, aneh, lebih di luar nalar juga, dan lebih aneh dan tidak masuk akal gitu. Karena cerita ini sangat-sangat menyeramkan. Tapi tidak sekarang.
Mungkin di lain video dan dari lain kesempatan Mas Ane akan bercerita kepada kita semua. Untuk di video kali ini mungkin sampai di sana dulu ceritanya. Mungkin ini bisa dikasih judul apa kira-kira Mas? Untuk judulnya ini Mungkin judulnya ini Hulu Leuwih Cekak. Hulu Leuwih Cekak. Misteri Hulu Leuwih Cekak. Oke, sampai di sini dulu kisah misteri Hulu Leuwih Leuwih Cekak. Semoga dapat menghibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya di sini Janglay dan juga Mas Ane pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.